أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه إنها أمه أمها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pembahasan tentang hukum mim dan nun bertasdid. Saya ulangi, pembahasan kali ini tentang hukum nun bertasdid dan mim bertasdid. Sebelum masuk ke ranah pembahasan, ada sedikit penjelasan tentang hukum mim dan nun bertasdid. Jika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan huruf mim atau nun yang bertasdid di atas tasdid seperti di atasnya Bapak Ibu sekalian, maka di sana terdapat hukum gunnah musyaddah, gunnatun musyaddadah. Dalam ilmu tajwid, hukum mim dan nun bertasdid dikenal dengan istilah gunnah musyaddah. Gunnah menurut bahasa artinya sengau atau dengung, mendengung. Musyaddah artinya bertasdid atau memakai tasdid. Gunnah menurut pengertian istilah ialah suara yang keras, suara yang jelas dan menyaring yang keluar dari al-khaysum, pangkal hidung, dengan tidak menggunakan lidah pada waktu mengucapkannya. Sedangkan pengertian gunnah musyaddah yang dimaksudkan dalam bab ini ialah huruf mim dan nun yang dalam keadaan bertasdid. Nama-nama lain dari hukum mim dan nun bertasdid selain gunnah musyaddah. Yang pertama, izharu bi gunnah. Karena dalam hukum mim dan nun yang bertasdid terdengar bunyi sengau dengung yang jelas sekali. Yang kedua, gunnah asliyah. Karena mim dan nun bertasdid merupakan bentuk gunnah yang asli dan nyata serta bagian dari makhraj al-khaysum, yaitu tempat keluarnya gunnah itu sendiri. Yang nomor tiga, gunnah lazimah, gunnatun lazimah. Karena menggunakan mim dan nun yang bertasdid adalah wajib dan tetap berlaku selamanya, baik ketika wasal maupun dalam keadaan waqaf. Dijelaskan dalam nazam, dan hendaklah mim dan nun dibaca sengau atau dengung saat keduanya bertasdid. Yang demikian itu dinamakan gunnah selamanya. Cara membaca gunnah musyaddah yaitu dengan meletakkan suara mim dan nun yang bertasdid, lalu dibaca sengau atau didengungkan secara nyata ke pangkal hidung selama 2-3 ketukan. Pada waktu menggunakan huruf mim dan yang bertasdid kedua terjadi jika kedua bibir dalam keadaan tertutup. Sebaliknya, jika menggunakan huruf nun yang bertasdid kedua bibir tidak boleh tertutup karena makhraj nun hanya terjadi jika kedua bibir dalam keadaan terbuka. Pada saat yang bersamaan, ujung lidah menekan lahmatul asnan, daging tempat tumbuhnya gigi seri atas. Berikut contoh-contoh potongan-potongan ayat yang menampilkan huruf mim atau nun yang bertasdid. Langsung contoh bacaannya. Pada semulanya ana tidak dalam keadaan bertasdid. Apabila bertasdid seperti urutan nomor 2, maka nunnya menjadi 2 secara gamblangnya. Artinya tasdid mendobelkan huruf yang tertimpa tasdid seperti nun di sini. Pada semulanya ana, maka kalau bertasdid dibaca anna, seraya didengungkan 2 harkat atau 3. Selanjutnya yang mim bertasdid. Pada semulanya contoh bacaannya tidak bertasdid, maka dibaca ama. Ya, ama hanya satu ketukan ama. Karena di sini bertasdid, maka mimnya ya ada 2, double, seraya contoh bacaannya seperti amma. Ya, bukan ama lagi. Ama yang sini tidak dalam keadaan bertasdid. Yang satunya dalam keadaan bertasdid harus dibaca
amma, ya. Jangan dibaca amma satu ketukan, tapi ditahan merapat bibir, ya, bibir atas bawah dengan sertakan dengung minimal 2 atau 3 harokat. Selanjutnya contoh yang nomor 2, yang nun bertasdid. Berarti di sini dibaca innahu. Di sini panjang juga ya, 2 harokat. Di sini panjangnya ada 2. Selain guna dengung, ya, 2 harokat, atau hunya juga 2 harokat. Innahu di sini juga, ya. Innaha. Selanjutnya contoh yang kedua, ummuhu. Selanjutnya ummuha. Ya. Di sini yang di bawah, yang di depan. Innahum. Yang selanjutnya di sini di depan juga. Wa inna, ya. Terus contoh bacaan yang mim bertasdid, summa. Contoh bacaan yang nun bertasdid, fa innal. Nah, saya ulangi Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian, ya. Ini nun yang bertasdid, innahu. Juga nun yang bertasdid, innaha. Mim yang bertasdid, contoh bacanya ummuhu. Tetap mim dalam keadaan bertasdid, ummuha. Ya. Sekarang baca dari depan, gantian ya Bapak Ibu. Ustaz akan membaca duluan, nanti diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, anna, ama, amma. Innahu, innaha. Ummuhu, ummuha. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi raji'un. Thumma adbara yas'a. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, diulangi Bapak Ibu sekalian. Satu kali lagi dari sini, yang digunakan saja ya, yang pendek-pendek potongan-potongan ayat biar mudah dipahami. Ini cara bacanya, saya ulangi. Innahu, jangan dibaca inahu, ya. Inahu berarti dalam keadaan tidak bertasdid. Kalau bertasdid dibaca double. Innahu. Sama juga nun bertasdid. Innaha. Ummuhu, ummuha, ya. Sekian 10 menit tentang hukum mim dan nun bertasdid. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian, ya, khususnya untuk pemula yang masih belum bisa membaca Al-Quran, ya. Dengan adanya zaman canggih sekarang ini, zaman teknologi, ya, yang penting punya HP dan paketan, insya Allah bisa belajar membaca Al-Quran. Sebelum diakhiri, jangan lupa, ayo jangan bosan-bosan untuk mendoakan kita sesama umat Islam, khususnya yang terdampak bencana, mulai dari awal sampai saat ini yang tertimpa bencana. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan ada hikmah di balik bencana. Semoga, ya, kita semua umat Islam dilancarkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan barokah. Yang terakhir, doakan kepada seluruh para alim ulama, para habaib, para ustadz, ya. Semoga, ya, beliau-beliau diberikan umur yang panjang yang barokah, rezekinya melimpah, ya. Karena beliaulah sebagai panutan kami sehingga menjadi orang-orang yang lebih baik.
Sekian, jangan lupa tombol tanda subscribe, share, like bila bermanfaat, dan jangan lupa tombol tanda lonceng biar mendapatkan notif video-video terbaru dari Santri Milenial. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.